Ini penjelasan Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa lebih baik dari orang lain itu berdampak menjadi orang yang suka meremehkan. Saya merasa lebih baik Pak, itu efeknya Pak, meremehkan orang. Iblis itu merasa lebih baik, akhirnya meremehkan Nabi Adam. Ini rumus Pak, polanya begitu. Jadi kalau sudah merasa lebih baik, pasti ada sesi meremehkan orang. Pasti Pak, nggak mungkin nggak meremehkan orang. Kenapa? Sudah merasa lebih baik. Nah kalau sudah meremehkan orang, kena pasal Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin min kibrin. Kagak bakalan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah kesombongan. Kata Nabi Pak. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, tema sederhananya Mbak, tentang dewasa dalam beragama. Jadi saya ingin ambil satu frame bahwa manusia itu pasti memiliki fase dewasa Mbak. Dari mulai bayi, remaja, ya dewasa lah begitu. Itu kita sebagai manusia. Ternyata tidak hanya sekedar konteksnya kemanusiaan Mbak yang harus dewasa, bahkan dalam konteks pemahaman agama pun diharuskan dewasa. Jadi kalau boleh saya bikin analogi, memiliki pemahaman agama itu ya ada pemahaman level anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah kalau kemudian kita Pak, ini secara umur manusiawi kan sudah dewasa semua ini. Ya ada beberapa lah anak-anak, kita sudah dewasa. Nah kalau kemudian pertanyaannya diganti, secara pemahaman keagamaan sudahkah kita termasuk orang-orang yang dewasa? Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, tentunya butuh ada jawaban. Ini mohon izin para asatid asli sini, mohon izin ya. Bukan mau ngajarin ikan berenang tentunya, tapi kita berharap bahwa ini memang menjadi suatu frame dan planning kita ke depan, bahwa beragama ya tidak sekedar beragama, dia harus dewasa juga dalam beragama, supaya praktek keagamaannya betul-betul persis praktek keagamaan orang yang sudah dewasa dan tidak kekanak-kanakan, gitulah kurang lebih. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka kesimpulan sederhananya Pak, yang namanya dewasa itu perintah agama, pastinya perintah agama. Ini surat An-Nisa ayat 6 Pak, kalimatnya wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Konteks ayat ini sedang berbicara tentang anak yatim. Jadi zaman Nabi anak yatim itu nggak boleh pegang harta. Yang pegang harta itu paman, yang pegang harta itu kakek dari si anak yatim, atau disebut dengan walinya. Jadi nggak boleh anak yatim pegang harta. Nah dalam suatu mekanisme kata Allah wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Silahkan uji anak yatim itu sampai mereka berada pada usia layak nikah. Jadi anak yatim yang hartanya kita pegang Pak, misal itu si anak yatim harus diuji layak atau belum dia untuk menikah. Lanjutan ayatnya fa in anastum minhum rusda, kalau sudah pantas nikah, kalau sudah pantas agamanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, makna rusda adalah pantas dalam agama dan ngurus harta. Jadi si anak yatim ini agamanya udah pantas dan udah bisa ngurus harta. Maka kata Allah fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan hartanya kepada mereka. Kalau anak yatim itu sudah pantas nikah, sudah pantas agamanya, sudah bisa mengelola harta, itu penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada kalimat pantas dalam agama atau dewasa dalam agama, itu perintah Allah. Jadi syarat nikah itu
dewasa dalam beragama dan bisa mengelola harta. Mungkin kalau sekarang punya apa ya, kayak konsultan keuangan gitu lah. Jadi dia pakar bagaimana ngelola harta dan juga punya pikiran yang dewasa. Kelayakan dalam agama dapat memelihara hartanya, itu makna dari fa'in anastum minhum rusyda. Dalam surah Al-Baqarah 256 ada kalimat qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah tampak yang benar dari yang batil atau yang salah. Rusydu di sini atau rusda di sini di Al-Baqarah 256 bukan dewasa, tapi maknanya benar. Nah, ini kalau dua ayat ini digabungkan, maka rusdun artinya kedewasaan dalam beragama dan komitmen dalam kebenaran, gitulah kurang lebih. Jadi orang itu dewasa agamanya dan juga komitmen dalam kebenaran. Itulah makna rusdun atau rusda. Makanya nama suka ada jadi nama apa? Rusdi. Nah, itu. Orang yang suka bimbing namanya mursyid. Nah, dalam penggiat tarekat biasanya ada istilah mursyid. Abah Anom contohnya itu mursyid. Karena mengambil dari kalimat rasyada ya rusdu. Rusdun atau rusdan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka dengan dua ayat ini mau tidak mau Pak, kita harus dewasa di dalam beragama. Jangan sampai masih levelnya anak-anak dalam beragama. Hadirin ikhwati rahimakumullah, siapa yang mendeklarasikan orang itu dewasa atau belum dewasa? Atau orang itu pantas agamanya atau tidak pantas agamanya? Harus siapa yang mendeklarasikan? Kira-kira kalau saya mendeklarasikan diri sendiri kalau saya dewasa, itu valid nggak Pak? Saya juga udah dewasa Pak. Saya Bapak punya anak masih SD, Pak saya pengen nikah Pak. Menurut saya sih saya udah dewasa, padahal masih anak SD Pak. Tapi itu deklarasi sendiri Pak. Maka perlu ada pihak yang otoritas yang menyatakan dia dewasa, dia belum dewasa. Nah, siapa itu? Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini surat Al-Anbiya 78 dan 79 berbicara tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada kalimat fafahamna dan kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai di ujungnya bahwa keduanya Pak, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman itu oleh Allah diberikan satu hikmah dan kedua ilmu. Itu di surat Al-Anbiya ayat 79 bahwa Allah memberikan ilmu dan hikmah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi yang bilang Nabi Daud punya ilmu siapa Pak? Yang bilang Nabi Daud punya hikmah itu Allah. Kira-kira valid yang ini Pak? Kalau masih Allah yang bilang ya valid Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Allah memberikan ilmu dan hikmah kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kisah ini Pak tentang seorang pemilik kebun anggur. Kebun anggurnya dimakan oleh kambing. Jadi tetanggaan, yang satu punya kebun anggur, yang satu punya kambing. Nah, yang punya kambing ini, kambingnya makanin kebun anggur gitu. Ini ceritanya. Nanti Bapak bisa cross check detailnya bagaimana kisah panjang lebarnya tentang kisah dua orang rakyatnya Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini tentang Nabi Yahya alaihi salam. Dalam surah Maryam ayat 12 kata Allah azza wa jalla, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Kata Allah azza wa jalla, wahai Yahya, peganglah kitab Taurat, maka kamu akan mendapatkan hikmah walaupun kamu masih kecil. Dan lanjutan ayatnya, wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya, dan seterusnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bilang Nabi Yahya itu punya hikmah Allah. Yang bilang Nabi Daud, Nabi Sulaiman punya hikmah, punya ilmu Allah. Nabi Pak disebutkan oleh Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau memiliki akhlak yang agung. Azim itu kan sifat Allah sebetulnya.
tapi oleh Allah dinisbatkan kepada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang bilang Nabi Muhammad punya akhlak siapa? Allah. Kemudian hadirin ikhwati man rahimakumullah, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, itu mereka disebut sebagai minas solihin, orang-orang yang bilang mereka soleh, yang bilang Nabi Muhammad punya akhlak yang agung, yang bilang Yahya itu punya hikmah, yang bilang Daud dan Nabi Sulaiman punya hikmah dan juga punya ilmu, itu Allah. Jadi kedewasaan beragama kita bukan versi kita, tapi versi zat yang punya otoritas, yakni Allah. Persoalannya kan kita nggak dapat ayatnya, Pak. Kita ini masuk ke dalam Al-Quran, Danil Barkah dewasa kan nggak ada. Nah setidaknya Pak, nanti komunikasinya dan menjadi barometernya adalah respon orang terhadap kita. Kalau Allah yang respon kan kita bukan nabi, Pak, masalahnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya kasih perbandingan, Pak. Kalau ini kan Allah yang memberikan deklarasinya. Ada juga, Pak, makhluk yang hidup dalam asumsi. Contohnya ini nih, Pak. Jadi surat Al-A'raf ayat 12, Pak. Iblis waktu itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk?" Iblis, kenapa sih ente nggak mau sujud waktu aneh suruh? Jawaban Iblis apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Saya perjelas, Pak. Kalimat saya lebih baik daripada Adam itu asumsi, bukan deklarasi Allah. Kalau Nabi Muhammad akhlaknya paling agung, Mbak, gak ada orang yang akhlaknya seagung Nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman punya ilmu, punya hikmah. Nabi Yahya punya hikmah. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Ilyas orang soleh. Itu Allah yang bilang. Kalau iblis ketika ditanya kenapa kagak sujud sama Adam, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam, itu asumsi, bukan fakta. Yang nganggap iblis lebih baik daripada Adam siapa, Pak? Iblis. Allah nggak bilang begitu, Pak. Kata Allah, ente bagusan ente, iblis kemana-mana. Soalnya ente dari api, Adam dari tanah, bagusan ente dong. Kagak, Pak. Allah nggak bilang iblis itu lebih bagus daripada Adam. Iblis ngaku-ngaku, itu asumsi namanya. Maka kalau Bapak ingin menilai pribadi masing-masing, jangan berasumsi, tanya orang. Kayak Umar bin Khattab, Pak, radhiyallahu an, ketemu orang, akhi, antum lihat gak aneh punya kekurangan. Disebutin kekurangannya, Pak, oleh temannya Umar. Dan Umar menerima dengan lapang dada kekurangan yang disampaikan oleh sahabatnya. Coba Bapak praktekin. Ada kekurangan nggak? Bapak tuh sombong, pelit, kurang ajar. Berantem, Pak, habis itu. Ini dikasih hati nggak salah minta jantung. Karena memang beda mental, Pak. Kita ini selalu terjebak dengan asumsi kita bahwa kita lebih baik, kita lebih pintar, kita lebih punya jabatan, kita punya lebih pamor, kita punya asumsi itu, bukan fakta. Sedangkan Allah ketika memuji Yahya, Isa, Ilyas, Muhammad, kemudian Daud, Sulaiman alaihimussalam, itu berdasarkan fakta. Allah muji mereka. Tapi kalau iblis nggak dipuji, Pak, ujung-ujungnya, Pak, gara-gara iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam, sampai kata Allah, iblis itu termasuk rojim, terkutuk. Malah gara-gara merasa kok jadi hilang buat jabatannya, malah diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini asumsi, Pak. Jadi jangan sampai kita punya asumsi kalau kita itu hebat, kalau kita itu punya sesuatu yang penting, itu asumsi. Ingin tahu faktanya, Pak, tanya orang, karena mereka jauh lebih jujur dibanding diri kita. Kalau baik dibilang baik, kalau jelek dibilang jelek, Pak. Apalagi kalau kita ketemu suku yang apa adanya, Pak. Kan ada di Indonesia itu beberapa suku, Pak. Mohon maaf ya, saya itu Sunda. Sunda itu punya belangkon, Pak. Belangkon itu gondoknya di belakang, itu Sunda. Kalau di Sunda itu
susah Pak, saya kan orang Cianjur Pak, jadi ya Pak, ya. Belum tentu hatinya iya sebetulnya. Kan itu tuh karakter Pak. Maksud orang Solo tuh gini Pak, kenapa bilang iya ya yang penting alah itu. Gak usah diambil pusing. Urusan hati urusan lain itu biasa gitu. Ada juga suku yang hitam bilang hitam, putih bilang putih, kan ada juga Pak. Misalkan daerah Medan atau daerah timur itu Pak, ya kalau baik-baik, buruk-buruk selesai. Bukan berarti Sunda jadi lebih jelek atau ini, enggak, bukan di situ poinnya Pak. Ini kebiasaan yang memang menjadi karakter masing-masing suku. Walaupun tidak semuanya, ada juga orang Sunda yang kalau orang Sunda bilangnya topmol ya. Topmol itu bruk-brak itu apa, ada juga Pak gitu. Hitam bilang hitam, putih bilang putih. Cuma ini pada umumnya begitulah. Kita ini orang Sunda nggak mau ribut Pak. Kalau memang bisa akur-akur lah gitu. Udahlah. Mau mana ya, mau mana. Penting aing beres. Jadi ini karena ada ini kaitannya dengan karakter dan asumsi Pak. Jadi jangan sampai kita punya asumsi baik, tanya orang lah biar lebih valid. Makanya kalau orang tidak mau menerima kritikan itu jadinya aneh gitu. Memang harus membuka ruang-ruang kritik supaya apa? Karena orang lebih jujur Pak, dan kita supaya lebih tahu sebetulnya kita ini siapa. Karena jangan sampai merasa pada titik tertentu padahal tidak, khawatirnya itu hanya sebatas asumsi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini penjelasan Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Merasa lebih baik dari orang lain itu berdampak menjadi orang yang suka meremehkan. Saya merasa lebih baik Pak, itu efeknya Pak, meremehkan orang. Iblis itu merasa lebih baik, akhirnya meremehkan Nabi Adam. Ini rumus Pak, polanya begitu. Jadi kalau sudah merasa lebih baik, pasti ada sesi meremehkan orang. Pasti Pak, gak mungkin gak meremehkan orang. Kenapa? Sudah merasa lebih baik. Nah kalau sudah meremehkan orang, kena pasal Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin min kibrin. Kagak bakalan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah kesombongan. Kata Nabi, Pak. Ada yang nanya sahabat Rasul, saya suka pakai baju bagus, saya suka pakai sendal bagus. Itu gimana ceritanya? Sombong enggak tuh? Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi boleh pakai baju bagus, boleh pakai sendal bagus, boleh pakai kendaraan bagus, hukumnya boleh. Jangan khawatir kalau memang punya sesuatu yang bagus, pakai, tampilkan. Itu tidak dilarang oleh Nabi. Yang dilarang adalah sombongnya. Apa penekanan sombong? Dua, batrul haqqi, menolak kebenaran. Dan yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang. Ini kalau Pak, kalau gara-gara pakai baju bagus meremehkan yang tidak pakai baju bagus, itu sombong. Bukan bajunya, tapi meremehkannya. Kalau gara-gara pakai kendaraan bagus jadi meremehkan yang tidak punya kendaraan atau yang kendaraannya jelek, itu sombong. Kenapa? Sudah meremehkan. Kalau pas masih pakai baju bagus, mobil bagus, tanpa ada meremehkan, bukan sombong. Jadi rumusnya sederhana saja Pak. Silahkan pakai apa yang kita anggap bagus dan menarik, silahkan pakai, tapi jangan meremehkan orang. Karena kalau sudah meremehkan dengan pakaian kita, berarti pakaian menjadi sebab kesombongan. Kalau kita meremehkan orang gara-gara jabatan, berarti jabatan jadi sebab sombongnya orang. Jika dengan kekayaan meremehkan orang, berarti kekayaan jadi sebab kesombongan. Jadi prinsipnya bukan tidak boleh punya jabatan, bukan tidak boleh kaya raya, bukan tidak boleh pakai yang bagus-bagus. Boleh Pak, tapi jangan meremehkan orang. Karena kalau sudah meremehkan orang, kena pasal sombong. Iblis itu Pak, meremehkan adab itu persoalannya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tanya mana? Kalau sudah saya remehkan orang itu, terus orang itu ngomong bener, didengerin nggak? Kita udah ngeremehin si A nih, si A ngomongnya bener Pak, kita dengerin nggak? Kenapa Pak? Kan sudah diremehkan.
Alah ente tahu apa? Duluan aneh keluar hidup juga. Alah ente tahu apa? Kan aneh yang pesantren lama. Malah pesantren lama itu justru tandanya tidak lulus, Pak. Karena kalau kelamaan pesantren nggak lulus. Kecuali pesantren kobongan, beda lagi babnya itu, Pak. Kalau pesantren yang klasikal itu ya kalau lama ya berarti tidak lulus, tengenok berarti. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi ketika sudah meremehkan, biasanya kebenaran yang disampaikan oleh orang yang kita remehkan kita tidak terima. Nabi Nuh, musuhnya itu al-mala. Mala itu para penguasa. Ketika penguasa ini meremehkan Nabi Nuh, maka ucapan benar Nabi Nuh tidak diterima. Karena sudah diremehkan. Makanya kan kata mala, apaan sih ente Nuh? Ente kan cuman orang kecil di masyarakat kami. Kok ngomong bener, ngomong salah itu di eranya Nabi Nuh alaihi salam. Nuh dengan para mala tadi. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Supaya kita sadar, Pak, bahwa kita ini harus punya kedewasaan dan tidak boleh karena asumsi dewasanya, tapi karena memang komentar orang, statement orang, maka kita harus menyadari beberapa kekurangan prinsipil di dalam diri kita. Ini kekurangan kita, prinsip ini, Pak. Yang pertama, Pak, tergesa-gesa. Kita ini kan tipikalnya orangnya buru-buru, Pak, garang gusur. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 11 dijelaskan, wa kanal insanu ajula, dan keadaan manusia itu selalu tergesa-gesa. Itu Allah yang bilang, Pak. Jadi kita ini, Pak, boro-boro dipuji minas solihin, boro-boro dipuji sebagai hukman, ilman, Pak. Kita ini, Pak, secara umum manusia minus para nabi ya, manusia pada umumnya ajula. Kata Allah, ente ini tergesa-gesa. Nggak ada apa nama kita disebut dalam Al-Quran orang soleh, belum itu. Tergesa-gesa iya. Pelupa, Pak, itu surat Toha 115 itu Nabi Adam alaihi salam. Walaqad ahidna, dan kami telah berjanji dengan Nabi Adam, tapi kemudian Nabi Adamnya lupa. Jadi kalau Bapak pelupa memang ada Nabi Adam saja nenek moyang kita lupa, Pak, apalagi kita ini tipikal bukan Nabi ya pasti lupanya banyak. Maklum lah itu. Az-Zumar, Pak, ayat 8 ini juga katanya lupa tapi manusia kalau yang ini. Jadi ini manusia pada umumnya. Az-Zumar ayat 8, kalau 115 surat Toha itu Nabi Adam alaihi salam itu. Gampang mengeluh, Pak. Innal insana khuliqa halu'a. Aduh, turun hujan ngeluh. Panas, maunya apa? Masa sehari turun hujan panas gitu? Kan ngaco nantinya. Kemudian zalim dan ini paling parah, Pak. Manusia itu zaluman jahula, sudah zalim bodoh lagi. Ini kita, Pak, ini. Kalau Nabi jelas beda, karena memang Allah yang punya intervensi, memberikan ilmu, memberikan hikmah. Langsung Pak Allah yang ngajarin Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah yang jadi gurunya, Pak. Nabi Adam. Nabi Muhammad, Allah yang jadi gurunya. Makanya dalam urutan thariqah itu Allah itu mursyid pertama kan. Mursyid keduanya Jibril, mursyid ketiganya baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya langsung Allah. Kita siapa guru kita, Pak? Jangan-jangan guru kita adalah kata Imam Syafi'i, kalau orang ngaji nggak pakai guru berarti gurunya setan. Jangan-jangan guru kita, wah bahaya, Pak, nih anak khairu minhu, nanti ujung-ujungnya, Pak, murid-muridnya loncatnya ke YouTube. Aduh, ini nggak bisa dikonfirmasi, Pak, ilmu YouTube itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini persoalannya, Pak. Kita ini punya kekurangan, terus terjebak dengan asumsi. Dewasanya nggak kesentuh, Pak. Padahal kita harus sampai pada level dewasa. Kekurangan ini, Pak, harus diminimalisir. Dihilangkan mustahil. Siapa sih kan, Pak? Dihilangkan nggak bisa. Tapi kalau diminimalkan itu bisa. Meminimalkan tergesa-gesa. Maka kata Nabi, al-ajalah minas syaitan, tergesa-gesa itu dari setan. Coba pikirkan dulu. Sampai ada, Pak, di dalam babnya Imam Bukhari, dalam kitab Jami'us Sahih Imam Al-Bukhari, itu ada babul ilmi qoblal qaul wal amal. Pakai ilmu dulu sebelum ngomong, sebelum beramal. Supaya apa? Tidak tergesa-gesa, mikir dulu ya.
pelupa. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya manusia itu mahalul khata wan nisyan, memang tempatnya salah sama lupa. Ya kalau orang yang disebut manusia tidak lupa berarti bukan manusia. Manusia itu pastinya lupa, tapi minimalkan lupanya supaya akal kita tetap eksis, tetap bagus, tidak gampang mengeluh. Kita minimalkan, Pak. Walaupun ya kadang-kadang mengeluh pasti aja ada, Pak. Sampai kata Nabi bikin aturan, Pak, jangan bilang kalaulah, kan dilarang sama Nabi. Itu membuka pintu setan. Coba kalau dulu saya nikahnya sama si fulana, udah kalau. Coba kalau dulu saya terima, coba kalau kalau pakai kalau repot aja, Pak. Karena nanti tidak ada rasa syukurnya, kurang sabarnya, itu kalau. Makanya itu membuka celah setan. Dan terakhir mengurangi kezaliman dan mengurangi kebodohan.